Klaster Pondok Pesantren Darussalam, Jawa Timur masih menjadi perhatian utama Satgas Percepatan COVID-19. Tim trauma healing dikerahkan bagi para santri di pondok pesantren. Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencatat penambahan 100 kasus positif COVID-19. 99 dari 100 kasus adalah para santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Hari Minggu kemarin tercatat jumlah santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 199 orang. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan di seluruh ruangan pondok dan pemukiman di sekitar pondok. Selain disinfeksi, petugas juga mengerahkan tim trauma healing kepada para santri. Tim trauma healing ini melakukan upaya-upaya supaya santri-santri yang sedang diisolasi ini mendapatkan hiburan dan kemudian meningkatkan imun mereka. Caranya adalah mengajak mereka untuk melakukan senam bersama di bawah sinar matahari pagi yang segar, ya. Kemudian juga memberikan game-game yang menyenangkan. Ini sekali lagi. Selain disinfeksi secara rutin dan karantina massal secara mandiri, petugas akan melakukan uji swab kepada 6.000 santri secepatnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP kembali menggelar razia masker di sejumlah tempat keramaian di Cilegon, Banten, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Belasan pemuda terjaring razia dan langsung menjalani sanksi push-up hingga bersih-bersih fasilitas umum. Di Cilegon, Banten, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di sekitar Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Aat Rusli, Kota Cilegon, Banten, terjaring razia karena tidak mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Bagi warga yang terkena razia diberi sanksi sosial berupa push-up. Petugas juga membubarkan aksi kumpul-kumpul warga serta mengimbau mereka untuk tetap di rumah. Meski petugas selalu memberikan sanksi sosial berupa hukuman push-up atau bersih-bersih fasilitas umum, namun pelanggaran masih saja terjadi. Salah satunya di wilayah Kecamatan Waru, Sidoarjo, yang menjadi daerah zona merah penyebaran COVID-19. Hampir setiap malam, belasan warga yang rata-rata masih berusia anak dan remaja terjaring razia masker. Belasan remaja yang terjaring razia langsung dimasukkan ke dalam mobil petugas untuk dibawa ke kantor Kecamatan Waru, Sidoarjo. Mereka diberi sanksi sosial bersih-bersih fasilitas umum di area kantor Kecamatan Waru. Bahkan untuk menimbulkan efek jerah, petugas menambah jam bersih-bersih fasilitas umum selama 2 jam. Ironisnya, dari sejumlah remaja yang terjaring razia, ada yang mengaku tidak biasa pakai masker. Sementara itu, pemirsa, puluhan orang berdesakan untuk mendapat masker yang dibagikan Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto di pusat keramaian Kota Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga diminta mematuhi protokol kesehatan. Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto bersepeda mengelilingi Kota Mojokerto untuk membagikan masker kepada warga. Warga yang berada di alun-alun Kota Mojokerto berebut masker yang dibagikan Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto. Meski diminta untuk jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, warga tetap berdesakan untuk mendapat masker. Pembagian masker juga dilakukan di Pasar Tanjung dan Taman Kota Mojokerto. Gubernur Jawa Timur bersama 10 orang penyintas COVID-19 berpesan kepada warga agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID belum aman, maka semua harus melakukan antisipasi secara komprehensif dan masyarakat harus ada di depan. Kita menjadi bagian dari penguatan bagaimana pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.
Selain membagikan masker, Gubernur Jawa Timur mengunjungi pusat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong dan pusat pelatihan UMKM di Kota Mojokerto yang terdampak langsung dengan pandemi COVID-19. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Sebagai upaya penanganan COVID-19, pemerintah menggelar acara kampanye penggunaan masker di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu pagi. Acara ini merupakan arahan lebih lanjut dari Presiden agar masyarakat tetap patuh protokol pencegahan COVID-19. Acara kampanye nasional yang bertajuk Jangan Kendor Disiplin Pakai Masker ini dihadiri oleh Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menpora Zainuddin Amali, serta Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Sebanyak 22.500 masker dari Kemenko Perekonomian dan 20.000 masker dari Kementerian Kesehatan dibagikan kepada masyarakat umum yang sedang berolahraga di kawasan GBK. Sekali lagi kita berharap betul-betul tolong seluruh masyarakat, baik itu di perkotaan, di pedesaan, di perbatasan, di kepulauan, dan di semua tempat masyarakat, kami menghimbau, mari kita bersama-sama berjuang untuk melakukan pemutusan mata rantai penularan ini sesegera mungkin. Saya yakin bahwa kalau ini kita lakukan dengan disiplin, kasus ini akan cepat menurun. Kementerian Kesehatan optimis dapat memutus mata rantai penyebaran corona jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kedepan, selain kampanye menggunakan masker, pemerintah juga akan menggaungkan gerakan 3M lainnya, yakni mencuci tangan dan menjaga jarak, dengan mengerahkan seluruh komponen yang ada di Kementerian Kesehatan, termasuk Posyandu dan Posmindu. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah, iNews melaporkan.